Shalom, selamat pagi, salam sehat buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dalam bahasa Batak dikatakan, jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-atemuna. Jala au mabahesa asamar parangi kamu di bagasan akapatikku. Akka uhup pupe radotan jala patupo munado. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam hukum dan firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Nabi Yehezkiel merupakan seorang nabi klasik yang dipanggil oleh Allah untuk bernubuat di dalam pembuangan Babel. Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan penghiburan dari Tuhan bagi umat Israel, bahwa Tuhan akan memberi suatu perubahan kepada mereka. Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa yang menindas dan menyesatkan umatnya. Penghiburan yang disampaikan Nabi Yehezkiel ini, bahwa Tuhan akan memberi masa depan yang cerah kepada umatnya. Tuhan Allah akan melakukan pembaharuan Israel bukan karena kebaikan dan ketaatan umat itu. Tuhan melakukan hal itu karena namanya yang kudus, yang telah dinajiskan mereka di tengah-tengah bangsa di mana mereka berada. Dan supaya semua bangsa tahu bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan akan memulihkan dan menjemput mereka dan mengumpulkannya di tanah kediamannya. Tuhan akan memberi roh dan hati yang baru dan menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang taat. Tujuan Tuhan Allah berbuat demikian agar umatnya itu menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Allah ketika mereka meninggalkan pembuangan Babel dan memulai hidup yang baru. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Tuhan memperbaharui umatnya. Tuhan memperbaharui umatnya dengan memberi hati dan roh yang baru, agar umatnya menjadi umat yang taat kepadanya dan hidup menurut hukum-hukumnya. Hukum diberikan Tuhan untuk menjadi penuntun dalam kehidupan umatnya. Hukum itu diberikan agar umatnya hidup dalam damai dan sukacita. Kitab Ulangan 4 ayat 5-7 menyatakan bahwa orang yang hidup dalam hukum Tuhan serta setia melakukannya akan beroleh akal budi dan kebijaksanaan.
Akal budi yang dimaksud adalah mengerti dan memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik. Memahami hukum Tuhan, maka ia akan melakukan yang baik. Untuk melakukan hal-hal yang baik, maka manusia itu perlu diperbaharui dengan memberi roh dan hati yang baru. Dengan roh dan hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan, maka manusia itu akan hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dalam setiap perilaku kehidupannya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, Mazmur 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Oleh Rasul Paulus dikatakan, "Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Tuhan." Tetapi oleh Yesus, keseluruhan hukum dirangkum dalam dua hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tuhan memberi hukum kepada kita adalah untuk mengatur dan membimbing hidup kita, untuk memperkenalkan kemuliaan Allah dan menjadi aturan moral bagi orang percaya terhadap sesama. Di dalam terang iman kepada Yesus Kristus, dengan menerima roh Tuhan dan hati yang taat, mari kita melakukan hukum Tuhan, sehingga hukum itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Terima kasih karena Engkau memberikan hari yang indah buat kami. Kiranya hari ini menjadi hari sukacita bagi kami. Berkatilah kami satu hari ini. Berkati jugalah segala aktivitas kami, agar kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun berada saat ini. Tuhan lindungi dan berkatilah mereka. Terimalah doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.